Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya terhadap uji material Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan menegaskan keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN bergantung pada keputusan Presiden. Selama keputusan Presiden belum ditetapkan, Ibu Kota Negara tetap berkedudukan di Jakarta. Lantas, bagaimana kelanjutan pembangunan IKN usai adanya putusan MK ini? Sebelumnya, pemerintah berupaya mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Rencana itu disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam lampiran Perpres pun disebutkan IKN sebagai ibu kota politik dalam kondisi sebagai berikut, yakni luas kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang sudah terbangun mencapai 800 hingga 850 hektar dan pembangunan gedung perkantoran di IKN sudah 20%. Selain itu, pembangunan hunian layak terjangkau berkelanjutan mencapai 50%, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar 50%, serta indeks aksesibilitas dan konektivitas di IKN mencapai 0,74. Selain pembangunan, ditargetkan juga pemindahan 1.700 sampai 4.100 aparatur sipil negara. Untuk itu, cakupan layanan kota cerdas di kawasan IKN mencapai 25% sehingga bisa dilakukan pemindahan ASN dan penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas di IKN. Dekan Cities and Local Governments Institute Asia Pasifik Bambang Susantono mengingatkan bahwa pembangunan IKN nggak cukup hanya berfokus pada gedung megah dan infrastruktur modern. IKN harus benar-benar dipersiapkan sebagai ibu kota politik masa depan, sekaligus jadi etalase berbagai program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Bambang menegaskan membangun sebuah kota sejatinya juga berarti membangun masyarakat di dalamnya. Karena itu, IKN diharapkan bukan hanya menunjukkan kemajuan fisik, tapi juga menghadirkan kehidupan sosial yang maju, harmonis, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Untuk itu, Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan mengganggu progres pembangunan Nusantara. Staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harold Pantau, mengatakan pihaknya menghormati seluruh proses konstitusional di MK sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Troy mengklaim pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, hingga layanan publik di IKN terus menunjukkan progres yang positif dan konsisten. Menurutnya, putusan MK justru memperjelas bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara akan berlaku efektif setelah diterbitkannya keputusan Presiden sesuai aturan perundang-undangan. Memasuki tahap kedua pembangunan, Otorita IKN kini memprioritaskan pembangunan kompleks sarana dan prasarana lembaga legislatif serta yudikatif di kawasan inti pusat pemerintahan. Otorita IKN menyebut proyek gedung lembaga tinggi negara itu saat ini sudah mulai masuk ke fase awal konstruksi. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendukung proses transisi pusat pemerintahan baru agar pembangunan IKN berjalan lancar tanpa hambatan teknis maupun administratif. Otorita IKN menilai kesinambungan pembangunan sangat penting untuk mendukung proses perpindahan pusat pemerintahan yang dilakukan secara bertahap sesuai agenda nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Otorita IKN menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara mempertegas kepastian hukum pembangunan ibu kota baru tersebut. Pembangunan IKN disebut tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, Komisi 2 DPR mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan putusan MK sebagai alasan menunda pembangunan atau pemanfaatan IKN. Infrastruktur yang telah dibangun diminta segera digunakan agar tidak terbengkalai. IKN dinilai memiliki potensi besar menjadi pusat pemerintahan modern berbasis lingkungan, sekaligus pusat transisi energi, ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Karena itu, pembangunan IKN diharapkan dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Dengan proses transisi yang tetap berjalan secara konstitusional, realistis,